Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Naskafesasi, kembali lagi dengan saya Anggini Bismarlo Putri dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Milea, Suara dari Dilan. Judul Milea, Suara dari Dilan. Dengan desain buku yang elegan, simpel namun bermakna, membuat buku ini difavoritkan oleh kalangan remaja. Ukuran 14 dikali 20,5, terbit Agustus 2016. Buku ini memiliki tebal halaman sekitar 360 halaman, penerbit dari Pastel Books dan pengarangnya adalah P.D. Baik. Novel ini adalah seri ketiga dari novel Dilan. Dilan Dia Dilanku tahun 1990 dan Dilan Dia Dilanku tahun 1991. Jika tidak mengikuti dua novel ini sebelumnya, pasti akan kebingungan menyimak novel Milea ini. Novel ini seakan menjawab keresahan pembaca novel Dilan sebelumnya, karena novel ini seolah semua pertanyaan dan kebingungan pembaca akan terjawab. Novel ini mengambil sudut pandang dari Dilan. Penceritaannya juga menjawab dan mengklarifikasi pernyataan atau cerita dari Milea, seperti penyebab Akeo meninggal, kenapa Dilan di kantor polisi, termasuk juga latar belakang cerita Dilan yang meramal Milea saat pertama kali kenalan. Dilan teman yang baik, Dilan sahabat yang baik, Dilan pacar yang baik, Dilan juga sebenarnya murid yang baik. Untuk guru-guru yang bisa mengerti dirinya. Mungkin guru-guru bisa membaca novel ini agar tahu bagaimana bersikap pada anak-anak istimewa seperti Dilan dan kawan-kawannya. Mereka tidak perlu dihukum, tidak perlu diceramahi panjang lebar, cukup dimengerti dan sedikit memberi mereka perhatian dengan cara yang lebih bersahabat. Kisah percintaan Dilan dan Milea, persahabatan, keluarga, hingga kesedihan bersatu dalam buku ini. Kelebihan pertama terdapat dalam buku. Cover bukunya sangat kekinian dan sesuai targetnya, yaitu remaja. Kemudian kelebihan kedua, banyak puisi-puisi yang diselipkan dalam buku hingga membuat pembaca tersenyum-senyum sendiri. Kemudian model penceritanya juga dibuat sangat jelas dan terstruktur. Jadi ketika membaca dari awal dapat langsung membayangkan di buku Dilan pertama dan kedua. Lalu dialog dan penjelasan adegan di dalam setiap kalimat juga tidak berlebihan. Selanjutnya, novel Milea dan versi sebelumnya sangat tampak seperti kisah nyata. Walaupun banyak yang beranggapan cerita dalam novel ini adalah fiksi, tapi penceritaannya sangat tidak berlebihan dan seperti mengalir apa adanya. Kemudian kelebihannya, ceritanya sangat ringan, dapat dibaca oleh semua kalangan umur. Dari banyaknya kelebihan yang sudah saya ucapkan tadi, namun ada kekurangan juga, seperti ending buku terlalu membosankan, karena sudah terungkap di seri Dilan sebelumnya. Lalu, terdapat beberapa adegan yang membuat penasaran, apakah lazim seseorang melakukan hal itu di tahun 90-an? Hal ini kembali diriset penulisnya, karena mungkin bagi beberapa pembaca merasa ini sedikit janggal. Novel karya P.D. Baik ini sangat bagus untuk para remaja yang sedang menjalani asmara. Dan novel ini juga memberikan kita pelajaran bahwa tidak semua cerita atau hubungan berakhir dengan bahagia. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.